Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas jebakan catur taras trap dalam pembukaan Stannis Variation. Ya, jadi kali ini saya akan mengangkat topik jebakan taras trap dalam pembukaan Stannis Variation atau Ruy Lopez. Ya, perlu diketahui bahwa banyak sekali jebakan-jebakan dalam pembukaan Ruy Lopez. Karena pembukaan Ruy Lopez ialah pembukaan yang agresif. Ya, lebih agresif dari pembukaan Italia. Dan Ruy Lopez memiliki keagresifan yang hampir mirip dengan Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia. Dan kali ini saya akan membahas salah satu jebakannya. Jebakan ini ialah jebakan yang dibuat oleh Sigbert Teles, ya, salah seorang GM catur. Jadi ya, nama jebakannya pun menjadi Taras Trap. Langsung saja, jebakannya dimulai dari pembukaan Ruy Lopez seperti biasa. Lalu di sini kita akan mengambil jalur Stannis Variation atau ya jalur Stannis Variation yang lama, bukan yang modern. Ya, D6. Lalu setelah D4 main lion mengancam di D5, mengancam pion menuju D5. Di sini hitam menangkis pemakuan kuda terhadap raja. Ya. Selanjutnya ialah main lion kuda C3, kuda F6, rokade pendek gajah E7, dan benteng S1. Ya, ini ialah main line dari Stannis Variation pembukaan Ruy Lopez. Dan ya, di sini sekarang giliran hitam. Ya, kalian pasti berpikir bahwa rokade pendek adalah gerakan yang cukup bagus karena sudah mengamankan raja, dan ya, benteng pun ikut terkembangkan dengan sangat baik. Tetapi ya, kali ini rokade pendek bukanlah langkah yang baik. Jadi ya, ingat, jebakannya akan sukses apabila hitam di sini rokade pendek. Ya, Taras Trap yang berada dalam Stannis Variation dimulai dengan memakan kuda oleh gajah. Ya, ingat, memakan gajah dengan pion sangat tidak bijak karena akan mengakibatkan penumpukan pion atau ya double pounds dalam bahasa Inggrisnya. Jadi itu sangat tidak bijak. Jadi hitam di sini akan memakan gajah dengan gajah. Lalu setelah memakan pion di E5 dan hitam pun memakan pion di E5, kita akan mengadu menteri seperti ini. Dan ya, kita dapat melihat pion di E5 gratis. Ya. Jadi di sini jebakan Taras Trap menguntungkan putih karena di sini putih mendapatkan satu pion gratis. Apalagi pion tersebut ialah pion pusat atau pion sentral. Ya, jadi di sini hitam harus menyadari kelemahannya dan ya melakukan hal yang tidak gegabah. Karena kuda di sini sangat berbahaya. Ya, jika diibaratkan kuda di sini seperti benteng yang dapat kemana-mana. Di sini Di sini dengan mudahnya kuda menyerang 4 daerah pusat lawan. Dan kerennya kuda di sini tidak dapat diganggu. Ya, apabila kuda di sini dimakan oleh gajah gelap, maka
kuda hanya perlu digantikan oleh kuda di C3. Ya. Jadi kuda di sini sangat dahsyat. Tapi jebakannya bukan hanya itu saja. Di sini hitam dapat melakukan gerakan yang cemerlang. Seperti ya, gajah E4. Ya, ini sangat berbahaya bagi putih. Di sini putih dapat langsung memakan gajah dengan kuda. Dan setelah memakan, kuda di sini aman. Jadi itulah ide yang dapat diterapkan oleh hitam. Kenapa? Kenapa kuda ini aman? Karena apabila kita makan kuda dengan benteng seperti ini, maka benteng yang berada di D8 dapat langsung menyerang raja. Skak. Raja tidak dapat kemana-mana. Dan setelah dihalangi oleh benteng, maka hitam dapat melancarkan skakmat. Ya, skakmat tipe back rank. Kalian dapat mencoba menonton video saya yang sebelumnya. Jadi di sini pengorbanan gajah tidak sia-sia karena kuda di sini tidak dapat dimakan. Ya. Tapi di sini selanjutnya ialah di sini putih dapat memanuverkan kudanya menuju D3. Idenya ialah menyerang kuda dan gajah secara bersamaan. Apabila kuda bergerak, maka gajah di belakangnya pun akan tewas. Ya, itu harus diperhatikan oleh hitam. Jadi di sini hitam dapat memainkan F4, melindungi kudanya. Lalu setelah F3, di sini hitam terancam bahaya yang cukup serius. Ya. Jadi di sini hitam harus dapat melindungi gajahnya yang sedang dipaku terhadap kuda. Jadi langkah terbaik hitam saat ini ialah gajah C5, skak. Idenya ialah menghindari serangan garpu yang tadi. Yang kedua ialah mengulurkan tempo agar dapat menggerakkan kudanya. Ya. Karena ini pembukaan terbuka, di sini saya menyarankan untuk memakan gajah dengan kuda. Karena gajah di sini tergolong sangat kuat. Ya, setelah memakan, di sini putih dapat menyerang benteng yang berada di E8 dengan D8 dengan gajah G5. Perlu diingat bahwa ancaman gajah menuju G5 bukan hanya menyerang benteng dengan percuma, tetapi gajah pun mengancam serangan garpu terhadap benteng dan kuda. Seperti ini. Sebagai contoh, apabila benteng bergerak menuju sini misalnya, atau menuju C8, maka gajah dapat langsung melakukan serangan garpu. Dan di sini hitam harus merelakan salah satu bentengnya. Dan permainan akhir tanpa benteng ialah suatu neraka bagi pemain catur. Jadi di sini hitam disarankan untuk mempasrahkan salah satu bentengnya. Kembali ke posisi seperti ini. Di sini hitam dapat mencoba melindungi kudanya dengan menggerakkan benteng yang sedang terserang.
ya menuju D5. Tetapi ini akan menjadi sesuatu yang sangat parah. Ya. Karena dengan ya gajah E7, kuda dan benteng di sini tidak dapat dilindungi dengan sempurna. Ya. Di sini benteng dapat melarikan diri menuju E8. Tetapi setelah C4, ya, kuda di sini akhirnya pun tewas. Ya, pada dasarnya kuda di sini hanya dilindungi oleh benteng. Tetapi dengan C4, kedua petak ini telah diamankan oleh putih. Jadi benteng di D5 harus bergerak ke satu tempat yang tidak dapat melindungi kuda di sini. Jadi ya pada dasarnya di sini putih memenangkan pertukaran. Jadi di sini putih memenangkan salah satu bedak minor. Ya, bedak minor hitam dan bonus gajah dalam permainan akhir itu ialah satu kesulitan yang sangat satu kesalahan yang sangat fatal bagi hitam. Apalagi pada kelas GM, Grandmaster. Ya. Jadi kesalahan sederhana seperti rokade pendek akan mengakibatkan kehilangan salah satu pion. Dan ya, rakus terhadap pion juga akan mengakibatkan hilangnya salah satu bedak minor atau perwira. Jadi ini sangat tidak bagus. Jadi ya, dalam pembukaan Ruy Lopez sudah jelas kalian harus berhati-hati yang namanya jebakan. Jadi disarankan kalian tidak terlalu rakus pada bedak-bedak yang sangat mencurigakan. Dan ya lagi-lagi kalian harus mempelajari pembukaan dengan sangat mendalam agar kelak nanti kalian tidak dapat merasakan pahitnya jebakan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.